Bapa di sorga, Bapa yang kami panggil dan kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami hadir bersama-sama dengan siapapun yang boleh menonton acara ini Tuhan. Dan kami sedang meminta kepadamu, kiranya biarlah badai ini cepat berlalu, biarlah kondisi yang negatif, kondisi yang tidak begitu baik ini, kiranya dalam nama Tuhan Yesus yang kami agungkan, biarlah cepat berlalu. Dan kami sebagai anak-anak-Mu, umat-Mu meminta kepadamu. Dan kami pernah membaca dan mendengar kalau umat-Mu merendahkan diri, berdoa, meminta kepada Tuhan, maka sesuatu yang besar pasti terjadi. Di samping kami ada begitu banyak hamba-hamba Tuhan lainnya. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang lain yang mungkin hari ini on air dan sedang menyatakan juga sesuatu, meminta kepada Tuhan. Dan kami saling mendukung satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan mendengarkan kami. Kiranya Tuhan menjawab jeritan hati kami dan seluruh doa kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami buka program ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pastikan saudara, walaupun tetap ada social distancing, Anda dan saya meskipun ada di kamar masing-masing ya, Anda bisa stay tune dan Anda bisa mengarahkan perhatian Anda kepada One Worship Night ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya diizinkan Tuhan juga mendapatkan satu perikop yang baik yang kiranya juga menjadi berkat bagi kita, yaitu di dalam Lukas pasalnya yang ke-10. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-42, saudara. Lukas pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-41 dan ayatnya yang ke-42 ya. Kalau saudara berkenan, saudara juga membaca bersama-sama dengan saya ayat-ayat ini 1, 2, dan 3. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Amin, saudara. Jadi ternyata social distancing atau stay at home ini juga sedang mengajar kepada kita semua untuk duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Atau dengan istilah lain, mendekatkan diri kepada Tuhan, atau berkomunikasi dengan Tuhan, berhubungan dengan Tuhan, ya, ada persekutuan dengan Tuhan, whatever kata-katanya, tetapi pengertiannya di sekitar itu semua, ya. Dan hari-hari ini di samping ada wabah, ada penyakit, Tuhan memiliki satu tujuan yang pada akhirnya, yang pertama adalah menguntungkan Tuhan, saya pernah bahas itu, dan yang kedua membuat kita semua, bahkan dunia ini sadar bahwa kita ini perlu Tuhan, saudara, ya. Dan kita melihat bahwa di ayat yang ke-41 Tuhan mengajar kepada Maria, kepada Marta maksud saya. Perkataan Tuhan adalah, dia tegur Marta 2 kali. Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Ada dua kutub yang berbeda, saudara. Kutub yang pertama ya jelas Marta, kutub yang kedua adalah Maria. Marta mendapatkan nasihat dari Tuhan, sedangkan Maria mendapatkan pujian dari Tuhan. Amin, saudara ya. Dan biarlah kita di tempat ini segala bentuk nasihat itu bisa membawa pujian ya untuk kita dari Tuhan, saudara ya. Kalau saya dan Anda dimanapun Anda berada, mau belajar untuk dinasehati oleh Tuhan ya, karena nasihat Tuhan itu harus kita jaga baik dan kita lakukan dengan baik supaya dia tidak berubah menjadi peristiwa, saudara ya. Apa itu? Ya contohnya wabah ini ya, mungkin ya saya ya, Anda, dunia dimanapun mereka berada, kita berada, sudah dinasehati Tuhan sedemikian rupa ya, sudah dinasehati. Tapi yang terjadi mungkin kelalaian,
atau mungkin berkata, Tuhan masih jauh gitu ya. Sekarang banyak orang bilang Tuhan itu sudah dekat. Dulu mereka bersepakat bahwa aduh kiamat itu masih jauh, aduh kematian itu masih jauh, saya masih muda ya. Kemarin saya baca ada seorang anak yang tidak bersalah apa-apa di usia 13 tahun ya, itu kena corona ya, dan dirawat di rumah sakit, dan itu adalah hari terakhir dia tidak boleh dikunjungi oleh keluarga, tidak boleh dibesuk ya, dan kata-kata terakhirnya dia bilang bye, dan diulas ya bahwa bisa saja itu menjadi lambaian atau pertemuan terakhir. Bayangkan itu saudara ya, betapa mirisnya gitu ya, di usia 13 tahun masuk ke rumah sakit dan keluarga tidak bisa besuk, tidak boleh besuk, ada pembatasan itu, dan memang kita harus hormati ya. Coba kalau di zaman dulu ya, begitu bebas, bahkan orang yang di ICU, di ICCU sekalipun ya, kita masih punya waktu untuk besuk. Dan hari ini kalau kita hubungkan, sampai banyak orang tidak tahu lagi bagaimana kondisi daripada keluarganya, dalam arti kata tidak bisa melihat langsung ya, karena social distancing dan juga untuk kebaikan bersama itu saudara ya. Jadi sudah terjadi satu pergeseran di mana biasa berjumpa, biasa bertemu di dalam kesibukan gitu, hanya memiliki waktu-waktu sedikit dibandingkan sekarang ya, jadi jarang bisa bertemu gitu ya, tetapi punya banyak waktu saudara. Coba, dan dalam dua perkara ini manusia juga sama, tetap menggerutu, tetap berkeluh kesah. Dulu yang pertama rasa-rasanya Tuhan 24 jam kau berikan kepada kami nggak cukup, karena saya nih sibuk ya, saya nih memiliki banyak acara gitu. Dan Anda perhatikan apa yang ada di kubu sebelah, yaitu kubu Marta, she was distracted ya. Distracted itu kacau ya, bingung, dan tidak tahu bagaimana harus membagi perhatian saudara ya. Ini distracted. Kalau Anda perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan ya, di ayat yang ke-38 ya, 39 ada kata distracted di situ ya. Terus ya, nah, Anda perhatikan ya, di NET dan juga NIV di situ dikatakan but Martha was distracted ya. Arti distracted di sini kacau gitu ya, dia bingung ya, dan tidak bisa membagi waktunya gitu saudara, di dalam memperhatikan. Jadi ada di dalam kekacauan gitu ya. Satu sisi dia mendengarkan perkataan Yesus, tapi tidak semua, karena di sisi lain dia disibukkan dengan preparation ya, preparing, menyiapkan segala bentuk makanan gitu ya. Karena kalau Anda lihat di bagian atas di ayat yang ke-38 di situ dikatakan bahwa Marta ini menerima Yesus as a guest ya. Anda perhatikan di situ ya. Ya, tuh. Di dalam NET di situ dikatakan bahwa Martha welcome him as a guest ya. Dan menurut kepercayaan dan iman kita, hari ini kita tidak boleh lagi menerima Yesus sebagai tamu kita. Amin saudara. Kita harus menerima dia sebagai pemilik hidup kita ya. Supaya apa? Supaya biar dia yang mengatur hidup kita. I feel God. Saya merasakan Tuhan ya. Biar dia yang mengatur gitu ya. Kalau kita yang mengatur, tadi lihat kubu Marta, maka kita kekurangan waktu. Bahkan kita berkata waktu yang Tuhan berikan kepada kita, aduh, terlalu sedikit. Sehingga akhirnya sudah diberikan waktu libur juga, kadang handphone, ya, iPhone, gadget, itu tiap-tiap hari tetap ada di tangan kita. Dan kita tidak bisa menyalahkan, pembuat iPhone, dan itu adalah kemajuan zaman. Gadget itu kemajuan zaman. But depend on the user kan. Jadi tergantung yang memakainya gitu. Kalau memang dia pakai untuk keperluan-keperluan yang mendesak, keperluan-keperluan yang
memang Tuhan sudah berikan supaya gadget itu jadi jembatan bagi kita, menolong untuk melihat kamus, mungkin lihat ayat-ayat Alkitab, atau mungkin lihat-lihat informasi, that's it. Tapi kalau akhirnya banyak orang tidak bisa hidup tanpa itu, sudah. Ya, mestinya kan kita tidak bisa hidup tanpa Yesus, bukan kita tidak bisa hidup tanpa handphone gitu ya, saudara. Ini salah satu contoh. Jadi akhirnya kemanapun kita pergi, kemanapun kita berusaha, rasa-rasanya waktu itu sangat singkat, ya. Dan ketika kita sudah pulang ke rumah pun, yang kita pikirkan pekerjaan yang kita bawa itu ke rumah. Bahkan masalah yang ada di kantor, dalam bisnis, dalam usaha, dalam profesi kita bawa ke rumah. Ya, akhirnya maafkan saya, keluarga juga nggak dapat apa-apa. Yang mereka dapatkan hanya rasa capek, yang mereka dapatkan hanya welcome atau menerima suami atau istri yang sudah lelah, ya, anak-anak atau orang tua atau brother sister, ya, karena mereka harus makan, mereka harus mandi, ya, dan baru kita mau ngobrol anggota keluarga dia sudah tertidur lelap. Jadi jangan juga harapkan Tuhan lah, jangan harapkan Tuhan. Bicara tentang keluarga saja, mereka sudah tidak, atau saya dan Anda tidak punya cukup waktu untuk itu. Nah, boleh apa tidak kalau saya berkata ini adalah waktu yang tepat? Amin, saudara, ya. Blessing in disguise, ya. Selalu ada berkat di balik masalah, saudara, ya. Di balik persoalan. Dan kita melihat sekarang sudah hari keberapa? Ke-10, saudara, ya. Kalau saya sudah tidak melayani dari tanggal 15 akhir, tanggal 16 sudah berhenti itu, saudara, sampai hari ini, ya. Jadi hampir 1 bulan itu, saudara, ya. Dan tapi uniknya Tuhan, amin, saudara, ya. Saya melihat uniknya Tuhan bahwa Tuhan mencukupi kita semua, ya. Walaupun masa-masa lalu kita lihat berlimpah, berlebih-lebihan, kok sekarang makin lama makin habis terpakai. Tapi ada satu hal yang harus kita garis bawahi, kita masih hidup, kita masih bisa makan, bahan makanannya masih ada, saudara, bensinnya masih ada, ya. Dan kalau berkatnya biar Tuhan yang buka jalan itu, ya. Nah, itu bagian daripada Marta. Bagaimana bagian daripada Maria? Anda perhatikan, bagian Maria adalah pujian dari Yesus. Kenapa? Sepertinya seolah-olah she didn't care. Dia tidak pusing dengan saudaranya yang perempuan itu. Tapi sesungguhnya yang terjadi adalah dia lebih lagi untuk mementingkan dan mempedulikan Tuhan dari hal yang lain. That's why di ayat yang ke-42 Alkitab katakan begini, tetapi hanya satu saja yang perlu. Apa yang perlu? Alkitab bilang, Yesus bilang, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Apa yang terbaik? Mendengarkan Tuhan. Pay attention to God. Amin, saudara. Pay attention to God. Jadi kita harus selalu memperhatikan Tuhan nih. Kemana nih? Tuhan maunya kemana? Apa nih? Perkataan Tuhan yang menegur aku? Apa sih perkataan Tuhan yang menguatkan aku? Apa sih yang dia mau di dalam hidupku? Saya banyak direct message yang berkata, saya punya masalah ini, Pak, saya bingung. Persoalannya adalah sama seperti Marta. Maafkan saya, saudara. Sama seperti Marta. Kenapa? Karena she didn't pay attention, karena she was distracted, dia ada di dalam kekacauan, kebingungan, untuk membagi perhatiannya, begitu, saudara, sehingga akhirnya Yakobus katakan, orang yang bimbang tidak akan mendapatkan apa-apa. Betul. Di satu sisi kita berkata bahwa, iya kan, kalau namanya ada guest, ada tamu, kita kan harus mempersiapkan segala sesuatu, memberikan yang terbaik. Oke. Tetapi Anda bisa kerjakan itu dengan air teh, mengerjakan itu dengan kopi, ya. Apa susahnya sih bikin teh, bikin kopi? That's it. Kalau memang Anda merasa bahwa tamu itu sangat penting gitu loh, ya. Atau Anda bisa menyuruh kalau zaman sekarang asisten daripada rumah tangga. Tapi kita berkata bukan soal manusia, ini soal Yesus ini, saudara. Ya, Yesus yang datang berkunjung dalam hidupmu, ke hidup saya dan saudara abaikan begitu saja. Kita lebih memperhitungkan, memperhatikan, mempedulikan manusia, ya.
Anda lihat di gereja-gereja dulu ya, pada saat khotbah berlangsung orang bolak-balik ke WC, konsentrasi juga enggak. Ini maafkan saya, ya. Terus apanya tidur gitu ya. Terus kalau ditanya kenapa ya capek, itulah. Jadi terus akhirnya, ini maafkan saya juga, kalau sekarang terjadi satu masalah dan dia berkata, aduh saya punya masalah ini, aduh saya punya masalah ini, berbanding terbalik dengan Maria. Amin. Dia mendapatkan pujian. Dan Yesus katakan bahwasanya dia telah memilih bagian yang terbaik. Dalam hidup ini, ternyata saya dan Anda harus memilih. Amin. Dan pilihan itu nggak banyak. Biasanya pilihan cuma ada berapa? 2. Amin. Kalau nggak kanan, kiri. Kalau nggak depan, belakang. Kalau nggak atas, bawah. Ya. Kalau nggak mundur, maju. Ya. Kalau enggak stay, jalan, ya kan? Itu pilihannya cuma 2. Tapi kita selalu mengembangkan jadi pilihan ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terus bingung sendiri. Because ya, Martha was distracted. Karena Martha ini ada dalam kekacauan, kebingungan. Tapi Maria tetap fokus dengan Yesus. Dia pikir begini, nanti dia bisa kerjakan itu. Amin, saudara. Ya. Tuhan juga demikian. Pelayan-pelayan Tuhan, saya ya, ataupun saudara siapapun ya, jemaat Tuhan, umat Tuhan, anak-anak Tuhan, kita juga harus fokus dengan Tuhan. Jangan terus kita kembangkan dan kita berpikir dan kita punya alasan bahwa iya dong, tapi kan harus ditata dengan baik. Itu betul. But forget about all. Lupakan dulu semua. When you are home, amin, saudara. Ya. When you are at night, lupakan itu segala bentuk hutang, segala bentuk masalah, persoalan, segala bentuk sakit penyakit, lockdown, PSBB, gitu ya, pembatasan sosial berskala besar, dan ini sudah berlaku, saudara ya. Forget about that. Kita fokus dengan Tuhan, ya. Kita fokus dengan Tuhan. Hari-hari ini adalah hari-hari yang baik, di mana kita bisa fokus dengan Tuhan. Dengarkan suara Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Kalau ada orang bilang, aduh Tuhan sekarang sudah tidak berbicara lagi, sudah tinggalkan dia. Jangan lagi bergaul dengan dia. Itu aja. Ya. Ada lagi yang berkata, aduh emang Tuhan ngomong apa? Masa dia ngomong sama kau aja, bagiku enggak? Ya udah, kalau dia nggak peka, udah tinggalkan dia. Ya. Alkitab katakan, Yesus bilang kebaskan jubahmu, ya, debu yang ada di jubahmu kebaskan dan tinggalkan itu. Memang betul. Kita boleh kenal banyak orang, tapi bergaul juga harus hati-hati, saudara. Bergaulah dengan orang-orang yang memiliki iman. Bergaulah dengan orang-orang yang bisa memperkuat iman kita. Kalau kita melihat memperlemah, ya sudah, tinggalkan, dan lebih baik Anda di rumah, Anda memuji dan membesarkan nama Tuhan. Amin, saudara. Nah, kalau di sini kita bisa melihat bagaimana Maria itu mendapatkan penilaian yang lebih. Ternyata ini penting. Kenapa? Karena apa yang dilakukan oleh Maria, ini kata Tuhan ya, bukan kata saya. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Maria, penilaiannya adalah bahwa bagian yang terbaik yang Maria pilih itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Wow. Apa saudara? Bagian yang terbaik yang Maria pilih itu tidak akan pernah diambil daripadanya. Amin. Hari ini, bagian yang terbaik yang Anda pilih itu tidak akan pernah diambil daripada. Amin. Kesehatan bisa diambil. Umur pun bisa diambil. Harta bisa lenyap. Tapi bagian yang terbaik, apa itu? Yesus dalam hidupmu tidak akan pernah diambil daripada untuk selama-lamanya. Ya. Hari-hari ini ada berita yang mengejutkan bahwa Pak, apakah ini bagian daripada kuda yang keempat? Ya. Di Wahyu dikatakan itu hijau kuning kalau tidak salah. Ya. Wahyu pasal yang ke-14, coba ditayangkan. Wahyu pasal yang ke-14. Ya. Wahyu pasal yang ke-14. Wahyu pasal yang ke-6 ayat yang ke-8, 14 ayat yang ke-8, coba tentang kuda itu. Pasal yang ke-6 kalau tidak salah ya. Wahyu pasal yang ke-6 yang tentang kuda itu. Sebentar.
Di situ tertulis bentar lagi dicari, ya, supaya saya tidak terbagi nanti seperti Marta lagi ya. Di sana dikatakan bahwa ada penunggang, ya, penunggang kuda, dia mengendarai kuda, ya, kuda yang warna hijau ke kuningan, hijau kuning, ada sih. Wahyu kan. 6 ayat 8. Coba lihat. Wahyu 6. Di situ dikatakan bahwa ternyata dia membawa maut, Saudara, ya. Dan ada penyakit di situ, ada sampar di situ ya. Dan kita bisa melihat juga mana di situ. Nah, ya 8 kan? 8 ya kan? Di situ dikatakan mana? Ayat 8. Nah, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Coba Anda perhatikan dengan baik, ya. Saya tidak menakut-nakuti, tapi saya hanya mengatakan tentang wahyu. Sudah berapa ribu orang? Berapa puluh ribu orang seluruh dunia, ya. Ya. Kalau tidak salah ada 50-an ribu, ya. Kalau tidak salah, ya. Coba lihat, sudah, ya. Dan ini adalah berita besar, ya. Dan ternyata Alkitab sudah catat. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut dan kerajaan maut mengikutinya. Lihat bahwa sekarang Anda lihat bahwa sang maut itu mengintai di mana-mana di seluruh penjuru dunia, di mana-mana, dan orang bisa mati seketika. Orang bisa mati di jalan, orang bisa mati di rumah, orang bisa mati di rumah sakit, Saudara, ya. Dan di kuburnya pun juga kadang keluarga tidak menghadiri, dan kadang secara massal di luar negeri massal gitu, Saudara, dan tidak tahu lagi kuburannya di mana. Lihat, jadi sedang digenapi. Jadi kalau Anda bertanya kepada Tuhan, Anda fokus dan pay attention kepada Tuhan, itu adalah memilih bagian yang terbaik sesungguhnya, dan itu tidak akan pernah diambil daripadamu. Artinya juga bahwa kita akan dilindungi, disertai, dipimpin dan dibela oleh Tuhan, ya. Hari-hari ini adalah hari-hari yang berjaga-jaga, Saudara. Hari-hari yang penuh fokus kepada Tuhan supaya kita menjadi dewasa, menjadi kuat, dan menjadi dilindungi oleh Tuhan. Dan kepada mereka diberikan kuasa, Saudara. Aduh, diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan, dan perhatikan dengan apa, Saudara? Sampar, ya. Dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi, ya. Jadi dari sana kita bisa melihat bahwa sesungguhnya memang keadaan ini cukup mengerikan. Buat siapa? Buat orang yang distracted, ya, yang tidak fokus dengan Tuhan, yang pikirannya terbagi, kacau, bingung, imannya juga terbagi, ya, kadang naik, kadang turun. Sisi lain mencintai Tuhan, sisi lain mencintai mamon, sisi lain. Saya dirumahkan oleh Tuhan udah hampir 1 bulan, dan saya diam sediam-diamnya diam gitu loh. Maksudnya saya nggak punya acara, saya nggak kemana-mana, Saudara, di rumah aja. Dan memang secara daging, aduh. Tapi saya pikir begini, ya, saya ikuti aja aturan pemerintah. Saya ikuti aja kebenaran firman Tuhan, itu kan 2 sisi, ya. Tuhan bilang bahwa kita harus tunduk kepada pemerintahan yang sah, ya sudah, saya ikuti. Tapi yang penting, ya, most of all adalah saya fokus saja sama Tuhan. Saya buat acara ini, Tuhan bilang, ayo buat, menangis untuk bangsa-bangsa, menangis dulu untuk keluargamu, menangis dulu untuk kotamu, menangis dulu untuk Indonesia. Ya, saya kerjakan itu, dan ternyata responnya baik. Ada ribuan orang. Dan kalau memang ini adalah kehendak Tuhan, amin, Saudara, daripada kita saling babat, saling sikat, hamba Tuhan dengan hamba Tuhan, gembala dengan gembala. Aduh, tinggalkan itu. Kita melihat bahwa diberikan kuasa itu, ya, untuk menyeret, dan penunggangnya adalah maut, Saudara. Di tengah-tengah ancaman seperti itu masih kacau gitu loh. Masih bingung seperti Marta, ya. Masih tidak bisa pay attention. Tapi Maria bisa pay attention. Dia nggak bingung. Bagi dia ada makanan, nggak ada makanan. Yang penting ada Yesus. Itu yang benar, ya.
Memang di satu sisi kita bilang kan Yesus harus diberi makan, tapi Yesus datang ke tempat itu, Yesus ingin membagikan firman, Yesus ingin membagikan kekuatan. Apakah dia lupa bahwa Yesus adalah pembuat mujizat yang bisa melipat gandakan, multiply segala bentuk makanan, roti, ya. Dia bisa multiply itu ikan, dia bisa tambah-tambahkan berlimpah-limpah. Kadang kita lupa itu. Dan kita membesar-besarkan masalah tentang hutangku banyak, Tuhan, aku udah nggak bisa fokus. Gimana sih? Bikin utangnya bisa, tapi nggak bisa fokus. Begitu utangnya datang, nggak bisa bertanggung jawab. Bilang dong, bahwa saya udah nggak punya apa-apa. Ya ini akan diambil, ya ambillah. Kalau memang kita harus mendapatkan beban itu, why not? Kenapa? Jawabannya sederhana. Mungkin dulu kita nggak fokus, tapi saya yakin dan percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, selalu memberikan kesempatan kepada kita. Dia selalu bisa menolong kita pada kesempatan yang pertama. Justru pada dalam lembah yang maut sekalipun, dalam keadaan yang paling super sekalipun. Saya suka berkata itu kepada orang, dan orang suka jawab saya, ya Pak Pendeta gampang, punya ini, punya ini. Saya nggak punya apa-apa. Dari awal saya nggak punya apa-apa. Tapi kalau hari ini punya apa-apa itu karena kemurahan Tuhan, karena fokus kepada Tuhan, karena bagi perhatian kepada Tuhan. Memang ada keluarga, memang kita harus tidur, memang kita harus beristirahat. But the rest, sisanya apa yang kita bagi kepada Tuhan? Kadang hanya cuma 5 menit, kadang cuma 10 menit, kadang cuma 15 menit. Ada banyak orang-orang yang seperti itu sudah. Kalau saya tanya nggak kebaktian, bro, aduh ntar sorean. Begitu sore, saya cek gitu. Terus saya telepon lagi, udah kebaktiannya di mana? Nggak jadi ke gereja. Kok bisa begitu? Pertanyaannya begitu, begitu mudah. Orang di waktu-waktu yang mudah suka membuat Tuhan itu jadi mudah gitu. Meremehkan Tuhan maksud saya. Akhirnya sekarang datang waktu yang jahat, saudara. Apa itu? Ya itu, ya. Kuda hijau kuning. Kalau Anda bilang, aduh Pak, belum waktunya. Saya juga tidak mengatakan akan kiamat. Saya juga tidak mengatakan akan terjadi last day. Saya juga tidak bicara juga tentang hari-hari di berakhirnya dunia. Saya hanya mengembalikan lagi bahwasanya kita harus berjaga-jaga. Oleh sebab itu hari ini pilihlah yang terbaik. Yang terbaik itu adalah seperti dikatakan oleh Yesus, duduklah di bawah kaki dia. Tadi saya katakan apa itu artinya duduk, itu bicara tentang bagaimana kita memperhatikan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah, memuji, ya, memuliakan Tuhan. Justru hari ini kita masih diberikan anugerah, diberikan kesempatan, waktu yang banyak. Jangan kita jadi uring-uringan di rumah, saudara. Jangan kita jadi kesetanan gitu di rumah. Bahkan sepertinya mau keluar saja, dengar baik di luar, ada keadaan yang bahaya, saudara. Baru-baru ini saya dengar di dekat rumah saya, ya, ada seseorang yang pulang sendiri dengan mobil, itu langsung dipalangi oleh 2 motor, dan mereka berempat, dan mereka seperti kelompok-kelompok itu ya, memecahkan kaca, saudara, dan ini orang berusaha untuk kabur, dan saya belum tahu ceritanya seperti apa. Anda bisa bayangkan di rumah saja dulu, ya. Memang sudah malam kan. Kalau memang tidak ada acara yang penting sekali, ya, seperti beli makanan atau beli obat-obatan, kita lebih baik di rumah, ya. Kita ngobrol sama istri kita, amin, saudara. Kita berbagi waktu dengan suami kita, amin. Panggil anak-anak, suruh doa, putar lagu-lagu rohani, amin. Film-film rohani, ya. Bicara tentang Tuhan, makan sama-sama di rumah, bermain, ngobrol, ya. Terus peluk satu dengan yang lain, berbagi kasih, pengampunan, ya. Ya mungkin dulu kita nggak pernah kasih, hari ini kita bisa berikan. Hari ini marilah saudara, jangan kacau, jangan bingung, amin. Jangan tidak fokus, fokus kepada Tuhan. Pilih yang terbaik, yaitu duduk di bawah kaki Tuhan. Anda akan dipuji oleh Tuhan, dan tidak ada satu masalah pun yang Tuhan tidak bisa tolong Anda, amin. Ada waktunya wabah ini akan berhenti. Saya percaya ada beberapa negara yang sudah berhenti, artinya turun, ya. Tidak ada lagi korban, kalau ada pun tidak mati, saudara, ya. Bahkan bisa disembuhkan, dan Indonesia ada di arah itu. Saya yakin dan percaya bahwa selama kita masih bisa hidup, itu anugerah Tuhan, dan pakai hidup itu dengan benar, selamanya Tuhan akan membela kita, ya.
Tuhan Yesus memberkati saudara.